Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin afani Allah wa iyyakum ajma'in. Lanjutan kajian kita dalam Sunan At-Tirmidzi. Sekarang akan menjelaskan jumlah dari diyat pembunuhan yang secara khata. Pada majelis kita sebelumnya telah kita bagi pembunuhan itu terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Satu, qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. 2, syibhul amdi, serupa dengan sengaja. Yang ketiga, qatlul khata, pembunuhan yang tidak sengaja, khata, tersalah. Yang bersalah contohnya apa kemarin? Contoh saja, tidak definisi. Contohnya apa? Orang memanah ke sebuah target yang memang biasanya dia memanah di situ, ada orang lewat, panahnya ke orang yang lewat. Tidak pernah dia berencana untuk membunuh. Nah, targetnya ada, dan biasanya juga dengan alat itu ya orang tidak terbunuh. Tapi pada Allah dia lewat tiba-tiba kena lalu meninggal dunia, khata. Nah, diyatnya berapa? Ini yang kita bahas sekarang di hadis yang kemarin. Di hadis yang pertama dalam kitab diyat ini. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi diyatil khata 20 bint Makhadib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan diyat dalam pembunuhan yang khata itu 20 bint Makhadib, 20 onta yang dia itu disebut dengan onta yang bint Makhadib. Nah, bint Makhadib artinya anak onta yang dia itu induknya sedang bunting. Berarti usianya sekitar setahun. Kata ulama, laha sana, umurnya 1 tahun anak onta ini. Dinamakan dengan Makhadib karena biasanya induknya itu sedang hamil. Di makhad itu artinya induk onta yang hamil. Jadi dinamakanlah kemudian onta yang usianya setahun itu binta makhadib, anak onta yang usianya satu tahun. Disebut dengan makhadib karena biasanya di usia 1 tahun itu induknya sudah mulai bunting lagi, itu induk onta tersebut. Berapa jumlahnya? 20. Ini yang pertama, 20 anak onta yang usianya setahun. Disebut oleh Nabi binta Makhadib. Dan ini adalah salah satu budaya orang Arab dalam menamakan onta. Yang kedua, 20 Bani Makhadib Dzukura, 20 anak onta yang sedang bunting, tapi jantan. Nah, tapi yang jantan. Bagian pertama 20 binta Makhadib. Bagian kedua adalah 20 Bani Makhadib Dzukura. Kemudian bagian ketiga, ini penting dihitung 1, 2, 3-nya ya. 20 pertama, 20 kedua, dan 20 ketiga itu 20 binta Labunin. 20 anak onta yang disebut dengan binta Labun. Binta Labun
artinya anak onta yang usianya 2 tahun. Karena biasanya di usia 2 tahun itu anak onta tersebut induknya sedang menyusui, maka disebut dengan binta labun, anak onta yang sedang menyusui, usianya 2 tahun. Jumlahnya 20. Udah berapa itu? 3, 20 berapa? 60. Wa ishrina jaz'atan, dan 20 ekor yang jaz'ah. Nah, usia jaz'ah itu usia 4 tahun. Onta yang usianya 4 tahun. 20. Udah berapa itu? 20 berapa? 80. Tadi yang bilang 60 siapa itu? Nanti bagaimana mau ujian? Kemudian yang kelima, ishrina hiqqah, 20 hiqqah namanya. Hiqqah itu anak unta yang masuk usia 3 tahun. Jadi berapa? 100. Jadi diatnya pembunuhan yang bersalah itu 100 ekor onta, namun macamnya itu dibagi 5. Jadi itu disebut dengan akhmas oleh ulama. Apa namanya? Akhmas. Dibagi 5. 100 itu dibagi 5. Formasinya 5. Bagian yang 5 ini masing-masing ada peruntukannya tadi. Ada bintul makhadin. Nah, ini banu makhadin dzukura. Kemudian ada jaza'ah, ada hiqqah, ada bintul labun. Nah, 20 begini, 20 bintul makhad, 20 banu makhad dzukura, 20 bintul labun, 20 hiqqah, 20 jaza'ah. Umurnya beda-beda. Oleh ulama disebut yang 5 ini, pembagian 5 ini akhmas, formasinya bagi 5 ini 20 campur dia. Ada yang betina, ada yang janda. Ada yang betina, ada yang janda. Dimasukkan yang jantan di sini taghlid sebagai pemberat. Ulama, kalau semuanya betina agak ringan, karena onta jantan itu sulit, betinanya lebih mudah didapat. $20 jantan dapat dari mana Pak? 20 jantan onta susah juga. Tarlil namanya, dilibatkan 20 di sini di antara yang 5 itu. Bahwa dilihat dia punya andil kesalahan sehingga terjadinya kematian dari seorang jiwa. Andilnya itulah diberatkan dengan 20 ekor onta yang jantan tadi itu. Baik jemaah, bisa dipahami? Baik, ulangi lagi. Diatnya pembunuhan yang khata', yang tidak sengaja, itu 100 onta. 100 onta tapi formasinya 5 dibagi 5. 20. Ingat kan? 5 dan 20 itu yang diingat. Tapi lupa juga gak apa-apa. Atau bukan qadhi, saya juga bukan qadhi. Nah, kalau nanti ada penghakiman ya qadhi tanggung jawab gitu. Tapi tidak ada salahnya kita tahu karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. 100 bagi 5. 1 dari 5 ini per masing-masing 20 dibagi tadi bintu makhab, banu makhab, bintu labun, jaz'ah dan hiqqah tadi itu. Ini pun kata ulama kemudian diatul khata' ini diberatkan kepada aqilah namanya. Aqilah itu adalah wali dari orang yang melakukan, punya andil terbunuhnya orang, keluarganya. Kalau dia tidak mampu, keluarganya yang urunan.
supaya bisa tertutupi itu dia tersebut kepada korban yang meninggal dunia. Disuruh bantu itu, dan boleh dicicil selama 3 tahun. Misalnya tahun pertama disuruh dulu 20, tahun kedua berikutnya, tahun ketiga juga berikutnya, sesuai dengan maslahat dan kemampuan dari orang yang jatuh ke dalam pembunuhan yang khata' tersebut. Nah, dan ini diselesaikan di pengadilan oleh qadhi, oleh hakim sesuai dengan kebijakan masing-masing. Tapi yang sudah ditempuh adalah dituntaskan dalam jangka waktu berapa? 3 tahun, yang 100 tadi. Kalau dirupiahkan berapa? Harga 1 ekor onta yang umur 1 tahun. Coba bantu lihat internet itu, berapa harga 1 ekor anak onta 1 tahun di Saudi? Berapa juta? Dan bawa internet? Nggak ada. Coba kita lihat ya berapa ya. Ya inilah manfaatnya internet. Jadi kita kan nggak tahu berapa harga anak onta. Nggak hidup di Arab. Berapa rupiah? 25 sampai 30 juta. Kali 20 berapa jadinya? 600 juta. Nah, 20 600 juta. Ya dikali-kali itu berapa? 1 eman, Pak. Kalau dirupiahkan, itu yang bintu mahal ya. Kalau yang usianya 2 tahun, itu lebih mahal. Bisa dilihat kalau yang usianya 1 tahun 30-an 1 ekor, yang usia 2 tahun mungkin ya bisa 50. 50 kali 20 berapa? 5 kali 2 100. Berapa itu? Belum lagi yang lainnya, bintu labun 20 per ekor berapa? Bisa-bisa di atas, bisa 2M, bisa 3M itu. Itu yang pembunuhan tidak sengaja ya. Itu mahalnya nyawa, Pak. Tidak sengaja loh Pak, itu dia khata' itu. Yang dia tidak punya maksud untuk membunuh, dan alat yang digunakan juga tidak bisa membunuh sebenarnya, tapi hanya tersalah saja. Dia ini seperti itu, di atas 1M dengan harga sekarang. Lalu bagaimana kalau kesalahan itu sampai 10, 20? Misal sengaja bangun bangunan tapi tidak sesuai standar, lalai di situ, diizinkan orang ke sana ambruk. Ya berapa itu? Dianya itu bisa jadi lelang sawah kita Pak. Jadi miskin. Kalau 1 orang dari itu disuruh untuk cicil, disuruh untuk akilahnya, ini walinya untuk membantu pembayaran tersebut. Nah ini menunjukkan mahalnya nyawa, berharganya darah manusia. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain dari nyawa manusia, apalagi orang beriman. Karena jangan main-main dengan nyawa. Tidak boleh bermain dengan nyawa. Baik, sekarang kita lanjut ke hadis yang kedua. Qala hadatsana Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi qala akhbarana Habban wa huwa ibn Hilal. Qala hadatsana Muhammad ibn Rashid qala akhbarana Sulaiman ibn Musa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul fa in sya'u qataluhu. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ini
bahasannya adalah bahasan pembunuhan yang sengaja. Kalau yang hadis pertama yang tidak sengaja, khata'. Ingat kemarin pembunuhan dengan sengaja itu dilihat dengan apa? Satu, ada maksud. Dua, alat yang digunakan memang bisa mengakibatkan nyawa melayang. Ada motif, ada rencana memang dia ingin membunuh. Kedua, alat yang digunakan memang bisa mengakibatkan kematian. Rufi'a ila awliya'il maqtul, maka dia diserahkan kepada wali korban yang terbunuh. Kan insya'u qatalu, kalau mereka semua bersepakat bunuh saja dia, ya dilakukan, dibunuh, diqisas. Tidak boleh pindah dari ruang ini ke ruang yang lain dengan mengatakan bayar dia saja, tidak boleh. Harus tuntas dulu ini, berunding, diserahkan ke walinya. Bagaimana wali? Wali artinya keluarga yang terbunuh. Mau diqisas atau tidak? Mau dihilangkan nyawanya atau tidak? Wa insya'u akhadhu ad-diyah. Dan kalau mereka sepakat, ya udah jangan dibunuh, tidak dibunuh, akhadhu ad-diyah, maka dibayarkan diyah. Dibayarkan diyah, baru pindah ke opsi berikutnya, itu diyah. Nah, diyah pembunuhan dengan sengaja ini yang paling masyhur, pembagiannya berbeda. Pembagiannya berbeda. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala oleh fuqaha bahwa dia pembunuhan dengan sengaja itu atau yang serupa dengan sengaja, al-amad wa syibhul amad, yang sengaja dan serupa dengan sengaja, pembagiannya 25-25. Tetap 100 tapi dibagi 25-25. 100 bagi 25 berapa? 4 jadinya. Kalau tadi 100 bagi 20 sama dengan 5. Kalau yang sengaja formasinya 4. 25, 25, 25, 25. Pengelompokan umur ontanya dibagi 4. Nah, khamsatun wa ishrun binta makhab, 25 ekor onta yang bintu makhab, usianya setahun. Nah, khamsatun wa ishrun bintu labun, 25 yang bintu labun yang usianya 2 tahun. Khamsatun wa ishrun 25 yang usianya 3 tahun. Khamsatun wa ishrun jaza'ah 25 yang usianya 4 tahun. 25. Ini lebih mahal karena lebih sedikit lagi 4. Dan jenisnya 4 ini isinya 25. Lebih mahal jadinya. Bisa sampai mungkin 4 atau 5 M. Kalau dia sengaja membunuh dengan demikian. Nah, riwayat yang di sini menyebutkannya berbeda. Nah, ini salah satu pendapat. Wahiyya 30 hiqah wa 30 jaza'ah wa 40 kharifah. 30 hiqah. Hiqah tadi apa? Umurnya 3 tahun. 30 jaza'ah, umurnya 4 tahun. 30. Arba'un 40. 60, 40. Jadinya berapa? 100. Ini informasi yang beda nih. 30, 40. Ini ada dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi. Tapi yang populer adalah 25. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini versi At-Tirmidzi dan Abu Dawud mengatakan 30, dan terakhir 40. Wa ma salahu alaihi fa huwa lahum. Mana yang menjadi hasil islah setelah diserahkan ke wali, maka itu yang menjadi
tindakan hukum. Kalau diinginkan diqisas, kalau ingin pindah ke jumlah yang tadi dipersilahkan, dipersiapkan. Tetap 100 onta tapi pembagiannya berbeda tadi. Nah, yang ini mengatakan jadi 3, 30, 40. Tadi 25 bagi 4. Perbedaannya di situ saja. Baik. Lalu bahasan berikutnya, babu maja fidyah kan hiya min ad-darahim. Nah, bahasan sekarang kalau misalnya tidak ada onta, yang ada hanya uang, bagaimana, boleh tidak pindah, diubah, dikonversi? Jangan pakai onta lah, tapi pakai uang. Kalau zaman Nabi kan beneran ontanya 100, dicari mana ontanya itu, dikumpulkan 100, dipilih, diserahkan kepada walinya semuanya. Terserah, mau jual, mau sembelih, mau kembangkan, terserah. Kalau ini sekarang terjadi perubahan, onta tidak ada, boleh tidak dengan uang, yang diserahkan langsung emas. Nah, ini dibahas oleh hadis ini, dan banyak fuqaha mengatakan itu boleh, karena dulu Umar pernah memutuskan seperti itu. Ketika mulai onta jarang ditemukan, tidak ada onta sebanyak itu, difatwakan oleh beliau pindah kepada apa? Kepada emas. Nah, ini hadisnya sekarang. Babu maja fidyah kam hiya min ad-darahim. Bahasan tentang dia berapa jumlahnya kalau berupa dirham. Dirham itu kepingan dari emas. Dirham kepingan dari emas. Dialah alat tukar yang paling abadi, tidak tergeser posisinya, tidak bisa influasi, tidak bisa terpengaruh oleh politik, oleh ini, oleh itu. Tetap segitu ya segitu. Dari itulah dia sah jadi mata uang. Kalau yang berubah-ubah, ya tidak bisa jadi mata uang. Tidak ada standar kalau begitu. Nah, darahim. Inilah yang coba untuk diubah oleh orang-orang ekonomi sekarang, oleh orang tidak Islam. Dibuatlah kemudian semacam block coin, bitcoin, yang digadang-gadang ingin dijadikan sebagai standar harga untuk semua barang. Tidak mungkin, tidak bisa. Dan sudah terbukti harganya turun, bahkan sangat parah sampai ada yang bunuh diri karena rugi di situ. Itu tidak bisa jadi mata uang untuk menggantikan emas. Hatta rupiah pun sebagaimana yang telah kita sampaikan dulu tidak sempurna untuk menggantikan posisi emas. Harganya seperti yang tahu. Nah, dulu orang bisa beli rumah 25 juta. Sekarang mana bisa beli rumah 25 juta? Orang bisa beli rumah harga 100 juta, ukuran 60 misalnya. Itu dulu. Sekarang di mana Pak? Dapat rumah 60 juta, 100 juta ukuran 60, nggak ada. Sudah 400 juta. Harganya udah apa istilahnya itu? Inflasi. Nah, emas dijadikan sebagai standar. Nah, berapa kalau dengan dirham? Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Mu'adz bin Hani, qala hadatsana Muhammad bin Muslim At-Taifi, an Amr bin Dinar, an Ikrimah bin Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ja'ala ad-diyah 12,000. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menetapkan harga dia 12.000 dirham. 12.000 dirham. Coba bantu saya konversi ke harga emas sekarang. 1 dirham emas murni berapa? Berapa ribu? Berapa juta? Mana yang ahli ekonomi ini yang sering jualan emas? Kalau kita nggak jualan emas, kita tidak ngerti. 1 dirham, 1 gram, berapa juta? 2 juta 300.
300 dikali 12.000. Coba itu. Berapa? 54 juta. Dengan harga 12.000 tadi itu. Gram. Berapa? Jadi 50 juta. 54 juta. Itu lebih murah ini daripada onta tadi. Iya kan? Belum ini miliar, berbeda pendapat ini. Tiga. Kalau nolnya itu 4 miliar kan? Iya cocok. Saya bingung tadi makanya. Sedikit gitu. Saya curiga ya. Baik. Tetap juga MM-an kan? Itu seimbang berarti. Ya seperti itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sangat mahal sekali ya nyawa, jiwa manusia. Jangan bermudah-mudah di situ. Jadinya kita bersyukur kepada Allah. Jangan bilang kita miskin. Kita tuh kaya. Lihat harga badan antum tuh. Berapa M? Itu baru fisiknya aja, belum fungsinya itu, pendengaran dan sebagainya. Waduh. Kalau Allah minta pajak dari kita itu nggak bisa Pak kita bayar. Jadi itu disebut dalam hadis kan, likulli sulama ibnu Adam alaihi sadaqah. Setiap persediaan tulangan Adam itu sebenarnya wajib disedekahkan setiap hari. Diganti dengan sedekah setiap hari. Setiap pagi itu, setiap bangun dari tidur, nanti itu tuh saudaranya mati. Malam kita tidur itu sudah setengah mati, bangun segar lagi. Itu berfungsi semuanya. Setiap sendinya itu disuruh sedekah. 70 banyak sendi. Nggak mampu kita Pak setiap hari itu. Setiap hari loh Pak, bukan setiap bulan, setiap hari. Nah disuruh ganti kemudian. Ikut ditasbih hanya sedekah, baca subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, Allahu akbar itu sedekah, mengajak kepada yang ma'ruf itu sedekah. Jadi jangan pelit-pelit Pak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit baca Quran, jangan perhitungan, baca sholawat. Perbanyak. Kelihatannya amalan mudah, tapi tidak semua orang bisa. Perbanyak subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Kurangi mengeluh, kurangi menggerutu. Perbanyak subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Perbanyak itu. Itu diganti dari kewajiban sedekah kita itu. Nah ini faedah yang terpetik dari harga diat kalau terjadi kematian tersebut. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fil mudhihah. Bab bahasa tentang al-mudhihah. Al-mudhihah artinya luka. Luka yang menjadikan daging itu terangkat. Daging terangkat dari tulang sehingga menampakkan tulang itu. Kalau sebelumnya bahasa kita pembunuhan, kalau sekarang ini terjadi kejahatan tapi mengakibatkan luka. Lukanya itu sampai mengakibatkan daging terangkat sehingga tulang terlihat. Jadi itu disebut dengan mudhihah. Wadih dalam bahasa Arab itu jelas. Mudhihah yang jelas artinya. Diambil kata mudhihah ini untuk luka karena dilihat tulangnya nampak jelas. Dikatakanlah mudhihah ini jelas. Nah, berapa diatnya? Berapa yang harus dibayar? Jadi ternyata tidak gratis juga Pak kita lukai orang, ada bahasannya. Qala haddatsana Humayd bin Mas'adah qala akhbarana Yazid bin Zuraid
Qala akhbarana Usaid al-Muallim an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil mawadhi khamsun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luka yang menampakkan tulang, mengakibatkan tulang itu nampak, akibat dagingnya terkoyak, khamsun. 5 apa? 5 dari unta, maksudnya kata ulama. Khamsun 5. Fi kulli wahidatin minha khamsun min al-ibil. Setiap luka yang ditimbulkannya itu 5 unta. Di sini 1 nampak tulangnya 5 unta. Di kaki 1 nampak tulangnya 5 unta. Kalau 10, di sini 1, di sini 1, di sini 1, per luka 5 unta. Lumayan Pak, itu unta tadi 30, kali 5 kepada 100 juta beli mobil. Kalau nanya, dan ini yang diamalkan oleh ulama, anna fil mudihati khamsan min al-ibil, sesungguhnya luka yang parah maka diatnya adalah 5 unta. Nasallallahu alaihi. Hadis berikutnya, bab ma jaa fi diyatil asabi. Bab membahas tentang diatnya jari. Ini bahasan kalau yang diserang itu jarinya patah. Matahin jari orang. Nauzubillah min dzalik. Qala hadatsana Abu Ammar qala hadatsana Al-Fadl bin Musa an Al-Husayn bin Waqid an Yazid bin Amr an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi diyatil asabi' al-yadayn wal rijlayn sawa' 10 min al-ibil li kulli usbu'. Ayo bersabda, diat untuk jari-jari tangan dan kaki sama. 10 min al-ibil li kulli usbu'. 10 ekor unta untuk masing-masing jari. Satu jari kita patahkan dengan sengaja. Berapa? 10 ekor unta. Satu ekor 30 juta tadi disebut itu. Tinggal dikali 10, lumayan. Ratusan juta. Satu jari. Maka waspada Pak. Ini sering terjadi. Kalau tangan yang patah, banyak dihitung itu. Ini nggak fungsi. Ini bisa 5, ini apa? 10. Terus tadi mudihah 5. Nah, dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Sama. Di sini riwayatnya kemudian qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id bin Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawa, yani al-khinsir wal ibham. Al-khinsir itu artinya kelingking, al-binsir itu al-ibham itu artinya ini ibu jari. Ini patah sama, nilainya 10. Jangan coba-coba main-main Pak. Kalau anak antum bully anak orang sampai patah gitu, nah 10 ekor unta. Pak, itu gak ada spare partnya Pak. Antum kira motor tinggal beli di bengkel, spion patah cuma 30.000, ya maksudnya KW. Jari Pak, dapat dari mana? Itu orang tuanya yang menjaga anaknya sampai jarinya lengkap begitu tuh, entah berapa perjuangannya itu sehingga tumbuh jarinya. Anda datang untuk matahin jari orang, la haula wala quwwata illa billah. Dari itu semarah-marahnya kita jadi orang yang waras, tahan diri. Itu properti yang ada di badan orang itu tuh, di diri kita itu dari Allah. Allah yang kasih, Allah yang beri, dijamin oleh Allah, dijamin oleh syariat. Jangan Anda sentuh. Jika ada rusak itu ada balasannya itu. Nah. Bab majalah fil afwi, lalu bahasan tentang memaafkan. Ya.
Ini keutamaan memaafkan bagi orang yang melakukan kejahatan tadi. Lalu di sini penting kita ingat bahwa hukuman yang tadi kita sebut, jari hukumannya sekian, ini hukumannya sekian, ini adalah ketentuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang oleh orang-orang kafir tidak mau menerapkannya. Tidak mau menerapkannya. Mereka berpaling darinya. Mereka menolaknya sebagai hukum. Mereka tidak menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu bahasan bahkan tidak pindah ke angka diat tadi itu, diat yang 10 onta itu. Sebelum yang dipatahkan itu ridho. Kalau dia tidak ridho, dia dipatahkan. Dia patahkan jarinya orang. Dia bilang, saya tidak ridho dengan 10 onta. Saya mau dia patah juga. Jadi dipatahin. Siap-siap pegang tangannya supaya setimpal. Kalau kejadian pertama mungkin karena ada insiden, mungkin ngerinya tidak terlalu parah ya. Tapi kalau ini siap-siap mau dipatahin, ada tambahan ngerinya di situ. Ya risiko. Pegang dia mana jarinya, sudah ngeri duluan kan. Masalahnya. Silakan ada dulu.
babu ma jaa fil afwi, bahasan tentang memaafkan. Setelah dibahas tadi sebelumnya berapa jumlah diyat bagi pelaku kejahatan, lalu dibahas kemudian bagaimana orang yang dijahati itu bersikap. Di antaranya sikap yang dianjurkan itu adalah memaafkan. Tapi dibahas oleh ulama kapan memaafkan itu dianjurkan bagi pelaku kejahatan. Kalau memang pertama, jika pelaku kejahatan itu adalah seorang yang betul-betul bertaubat dan track recordnya memang orang baik, namun di saat itu dia tergelincir kepada kejahatan sehingga mengakibatkan patah tangan orang atau mungkin luka sampai kelihatan pahanya. Nah, di situ boleh dimaafkan, bersikap memaafkan terpuji. Tapi jika dilihat rekodnya pelakunya jahat, memang dipreman, jangan dimaafkan. Karena memaafkan di situ artinya kita akan berikan kesempatan lagi dia untuk berbuat jahat kepada orang lain. Sudah jelas tidak ada keinginan dia untuk bertaubat sehingga jatuh lagi kepada katakan orang lain, dalam hal ini dirinya. Dan situ jangan dimaafkan karena akan mengakibatkan kemudaratan. Simpelnya kata ulama, dilihat maslahat. Dimaafkan atau tidaknya dilihat maslahat, dan ini berlaku umum. Tidak semuanya mesti dimaafkan, kadang ada harus tegas di situ agar tidak terjadi yang lebih memudaratkan diri kita. Nah, baik. Adapun tentang memaafkan, ini hadisnya ada cerita di sini, tapi intinya di sini Nabi SAW itu pernah bersabda, didengarkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Ma min rajulin yusabu bi syai'in fi jasadihi." Tidak ada seorang laki-laki yang tertimpa dengan suatu luka di badannya karena ulah orang lain, bukan karena insiden sendiri, tapi karena ulah orang lain. Wa yatasaddaq bihi, lalu dia bersedekah dengannya. Ini dia anggap luka yang diakibatkan oleh orang lain itu sebagai sedekah, sudah dia maafkan. Saya maafkan, saya anggap itu sebagai sedekah nanti di akhirat pahalanya. Illa rafa'allahu bihi darajah, maka Allah akan angkat dia derajatnya, dan Allah akan menghapus kesalahannya, diangkat derajatnya, dihapus kesalahannya. Ini keutamaan sama dengan keutamaan orang berangkat ke masjid. Nanti hadis disebut tidak ada seorang hamba datang ke masjid kecuali langkahnya itu satu langkah apa? Meninggikan derajat, menghapus kesalahan. Kalau kita lihat keutamaannya itu sama, kita mikir dirinya dimaafin atau enggak? Kalau ditimbang ini utamanya sama. Kalau kita nggak maafkan, kita dapat duit. Kalau kita maafkan, ya pahalanya sama. Kita juga masih dapat itu. Yang perhitungan ini ya. Kira-kira kita mau maafin tuh. Ya kalau tidak kita maafkan, ya saya tadi itu satu luka 5 ekor onta. Ya saya maafkan. Saya maunya uang atau sangat emosi, saya ingin dia luka juga. Sebenarnya itu boleh, Pak. Ini bukan dosa, ini hanya pilihan saja ya. Dia lukai kita sampai harus mengakibatkan 5 ekor onta. Kita mengatakan dia, saya nggak mau 5 ekor onta, saya mau dia luka juga. Boleh. Atau kita bilang saya nggak mau dia luka, tapi saya mau dia keluarkan onta saja lah. 5 ekor onta untuk luka saya. Boleh dua-duanya. Nah sekarang ini kita mau timbang, mau ngambil yang ini atau memaafkan. Kalau memaafkan, keutamaannya ya sama seperti antum pergi datang ke masjid. Pikir-pikir bagaimana Pak? Maafin atau ngambil ontanya? Jangan dibuat-buat. Jadi dengan kita saja apa adanya. Angkat tangan, ambil onta atau maafin? Ambil onta, jujur aja. Jangan kalau ambil
itu nggak dosa, ambil mentah aja udah. Begitu. Tapi tetap walaupun keutamanya hanya ditinggikan derajat kemudian dihapus kesalahan, tetap lebih mulia memaafkan sebenarnya. Ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dengan menimbang yang awal tadi, maslahat dan mudaratnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum bih. Apabila kalian diberi suatu hukuman atau suatu kecelakaan, fa'aqibu, maka balaslah mithla ma uqibtum bih, sebagaimana engkau juga ditimpakan oleh kejahatan oleh orang tersebut. Ini firman Allah, dalil bahwasanya boleh kita membalas. Wa in aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum. Kalau kamu dijahati oleh orang, jahati dia dengan kejahatan yang sama, tapi jangan melampaui batas. Yang salah itu melampaui batas. Kalau kita ditampar sekali, balasannya tampar sekali. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh melampaui batas. Atau ditampar begini saja, kita beli sekop buat nampar. Nah itu kelebihan. Itu kelebihannya gitu ya, nggak boleh. Ayatnya berbunyi bimithli ma uqibtum, sama serupa. Nah disitulah kita diuji oleh Allah. Manusia itu kadang susah untuk adil, maunya lebih membalas. Itu yang kita temukan di jalan. Dia hanya disakiti hatinya dengan dikatain nama binatang gitu ya. Balasannya pakai apa? Ya, dia membunuh orang, nggak seimbang. Kalau dicaci, balas sekedar mencaci saja. Dan itu menimbang mafsadah juga. Kalau orang yang lebih kekal ya jangan. Ngalah saja. Tetap kita harus bijak melihat malatul umur, akibat dari perbuatan itu. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari satu keburukan itu ya keburukan yang semisal dengannya. Baik ya, kemudian bab ma jaa fi man rudikha ra'suhu fi bisakhratin, ini kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Yang 100 juta itu mengadati korban anak sama Korbannya sama, mau anak, tidak dilihat yang dibunuh itu apakah anak atau orang dewasa. Sama diatnya. Barakallahu fiik. Saudara. Itu hadis itu kan dalam penerapan hukumnya, kalau di satu negara tidak diterapkan, maka hakimnya itu menanggung dosa karena kan tidak mengikuti sunnah Rasul. Contoh di negara kita, nah kodinya itu menanggung beban dosa karena menerapkan sunnah. Oh, sudah jelas. Orang yang paling pertama meletakkan ketentuan itu dengan mencoret syariat Islam dalam hal itu, dia menanggung dosanya sampai hari kiamat. Jelas, dia yang menanggungnya. Kita orang beriman hanya punya peluang untuk menasihati saja. Peluang untuk menasihati saja, tegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sebatas itu saja. Tidak boleh kita melewati itu seperti menghukumi dia kafir, karena itu bukan wewenang karena kita. Menghukumi personalnya jangan, menghukumi negaranya jangan, nanti jadi bencana. Kita hanya menasihati saja, berlepas diri dari hukum yang diberlakukan. Sekali lagi